Gimana caranya kita tidak lagi terdistraksi dan benar-benar fokus penuh mengerjakan yang sedang kita lakukan. Ini caranya. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajaran Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa ikuti konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify, Cerita Pembelajar. Saat kita mau produktif, tentu kita harus tingkatkan banyak hal, termasuk manajemen waktu, manajemen energi, dan manajemen fokus. Sekarang kita akan bahas yang manajemen fokusnya. Pernah nggak lo merasa susah untuk fokus menyelesaikan suatu pekerjaan? Udah siap-siap bekerja, udah mulai melakukan pekerjaan, buka laptop, mulai mengerjakan sebuah laporan, sebuah proyek, tapi baru 5 menit kita bekerja, tiba-tiba ada distraksi. Misalnya ada notifikasi di WhatsApp di handphone kita. Kita langsung buka, dan kita terdistraksi karena itu tidak fokus mengerjakan tugas kita yang akhirnya terbengkalai. Tadinya hanya mau buka WA 5 menit doang untuk balas pesan, tapi malah jadi 10 menit, 20, 30 menit, bahkan 1 jam dan lebih. Yang tadinya hanya buka WhatsApp, kemudian kita malah buka Instagram, TikTok, YouTube, yang membuat kita benar-benar terdistraksi dan akhirnya kerjaan kita nggak beres. Pernah nggak lo ngerasain seperti itu? Gue pun juga pernah. Akhirnya apa yang mau kita kerjakan nggak benar-benar kita kerjakan. Itu namanya terdistraksi. Lalu apa solusinya? Tentu saja ada banyak sekali ya teknik-teknik dalam manajemen fokus, tapi ada 3 yang pengen gue share buat lo di video ini. Yang pertama adalah memahami Goldilocks zone. Apa itu zona Goldilocks? Zona di mana tugas itu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tugas itu tidak di atas dari kapasitas kita dan tidak jauh di bawah kapasitas kita juga. Kalau tugasnya terlalu mudah, maka kita akan bosan dan nggak mau mengerjakannya. Tapi kalau tugasnya terlalu susah, maka kita akan overwhelmed dan merasa kesulitan. Harus mulai dari mana dulu? Kita perlu mencari tugas yang setidaknya pas banget di diri kita, sehingga kita bisa melakukannya dengan kapasitas yang kita miliki, sekaligus menyelesaikannya sampai akhir. Kenapa? Karena tugasnya tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah, masih ada tantangannya, sehingga kita bisa terus melaju. Ini akan membuat kita berada di flow state atau kondisi aliran. Ketika kita ada di kondisi flow, kita nggak akan lagi bisa terdistraksi. Karena udah sebegitu fokusnya ke apa yang mau kita kerjakan. Sebegitu konsentrasinya kita. Sama seperti kalau udah mepet deadline, kita akan automatically masuk ke kondisi flow. Karena ada yang memicunya. Yang pertama, kita perlu terapkan tugas-tugas kita berdasarkan aturan Goldilocks ini. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang kedua, kita perlu eksekusi tugasnya dalam jangka waktu yang terbatas. Dalam time management ada namanya Parkinson Law, yaitu sebuah tugas akan memenuhi waktu yang diberikan padanya. Jadi kalau sebuah tugas yang targetnya beres dalam 5 hari, sama kita ubah targetnya menjadi 1 hari saja, dua-duanya akan beres. Dan kualitasnya sebenarnya nggak beda jauh. Kalau kita berikan waktu yang terbatas, maka tugas akan selesai. Tugas harus ada deadline-nya. Termasuk saat kita punya tugas besar, deadline masih panjang, kita perlu pecah menjadi tugas-tugas kecil. Kita pecah menjadi sub-tugas, dan masing-masing ada deadline-nya sendiri. Ketika kita sudah mendesain seperti ini, maka kita bisa eksekusi terus setiap tugas, karena waktunya terbatas, kita terpaksa harus selesaikan, soalnya deadline-nya sudah mepet. Yang ketiga adalah berlatih sesi fokus. Lihat distraksi bukan sebagai musuh, tapi sebagai tempat berlatih. Oh, sekarang gue terdistraksi, ayo balikin lagi fokusnya. Oh, sekarang gue terganggu oleh hal lain, ayo balikin lagi konsentrasinya. Ketika kita melihatnya sebagai ruang untuk berlatih, sebagai kesempatan untuk meningkatkan manajemen fokus kita, disitulah keterampilan kita meningkat. Kita akan lebih sering masuk flow state, di mana di kondisi flow ini kita tidak akan lagi terdistraksi sama sekali. Kita akan benar-benar fokus, konsentrasi penuh, dan satu ciri orang yang fokus, dia akan kehilangan sense of time. Nggak kerasa tuh waktu berlalu dengan begitu cepat. Tiba-tiba udah setengah jam aja, tiba-tiba udah habis 1 jam aja, tiba-tiba udah 2 jam, 3 jam, menyelesaikan satu tugas yang benar-benar fokus. Ini adalah kondisi flow yang tidak banyak orang bisa menguasainya. Tapi kalau kita udah menguasai, masuk ke kondisi flow, maka kita bisa produktif dengan mencapai performa yang sangat puncak.
Semoga lo bisa terapkan dan bisa benar-benar fokus, nggak terdistraksi lagi sama sekali. Kalau pengen belajar lebih detail, ada di program gue namanya Anti-Distraction Focus. Program 30 hari untuk melatih keterampilan manajemen fokus supaya tidak lagi terdistraksi sama sekali. Silahkan klik link di deskripsi buat join programnya. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Like, comment, share, dan subscribe Pembelajar Produktif. Salam pembelajar.